Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallim amma ba'd. Yang terhormat Abi Hakim Yaidas selaku pengasuh pondok pesantren seperti yang ibadah dan teman-teman yang saya cintai dan keluarga yang saya cintai. Semoga kita senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. saja pada malam hari ini saya akan mempresentasikan dalam beta imani saya yaitu tentang kitab Ubudiyah bab 7 yaitu tentang Tajhizul Janaiz bab kitab Ubudiyah bab Tajhizul Janaiz yang kedua part 2. Jadi di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat mayit. Apa sih syarat-syarat sholat mayit itu? Yang pertama adalah mayit itu harus dalam keadaan suci. Terus orang yang memenuhi syarat. Jadi orang-orang yang hendak menyolatinya itu harus memenuhi syarat-syarat sholat. Terus orang yang mensolati itu dia itu berada di belakangnya jenazah. Jadi kayak di depannya itu jenazah, kita itu berada di belakangnya. Terus jarak antara jenazah sama yang nyolatin itu tidak boleh lebih dari 144 meter kurang lebih nggak boleh ya, 144 meter itu nggak boleh lebih. Terus tidak ada penghalang antara mayit, jadi harus depan-depanan. Terus jadi orang yang menyolatin itu orang yang menyolatin itu harus hadir jika sholatnya itu bukan sholat gaib. Jadi paham kan? Terus lanjut di sininya ada pemakaman jenazah. Pemakaman jenazah itu harus diperhatikan atau maksudnya itu liang kuburnya itu harus siap. Jadi ya dari mulai liang kuburnya terus sampai alat-alatnya gitulah, dari batu nisannya dan macam-macam. Terus di sini panjang. Jadi panjang kuburan itu berapa sih? Jadi panjang kuburan itu sepanjang jenazahnya terus ditambah 0,5 meter. Ditambah sedikit. Terus lebarnya itu kurang lebih 1 meter. 1 meter kurang lebih. Terus di dalamnya itu setinggi manusia ditambah 1 hasta. Jadi dalamnya itu setinggi manusia biasa, terus ditambah lagi 1 hasta atau setara dengan 60 cm. Lanjut di sini ada proses pemberangkatan jenazah. Jadi proses pemberangkatan jenazah itu adalah yang pertama pelepasan jenazah. Jadi pelepasan jenazah itu biasanya kan kalau orang yang meninggal nanti itu ada perwakilan keluarga yang meminta mohon maaf kepada para itu apabila jenazah itu melakukan salah gitu, biasanya kayak gitu. Terus di sini pengalian hutang ke ahli waris. Jadi kalau misalnya si A punya hutang sama si B ini kan udah meninggal. Jadi si A ini harus minta hutangnya ke anaknya si B karena sudah diwariskan ke si anaknya si B. Jadi ya nanti itu dia kayak ada pengalihan hutang gitu. Itu nanti diumumin biasanya kalau ada orang meninggal. Terus sini ada prasaksian. Jadi kayak ada orang, jadi kayak prasaksian yang meninggal itu perbuatan baik dan buruknya. Terus yang terakhir adalah sekedar mau idoh hasanah. Apa ya mau idoh hasanah? Lupa saya. Lanjut di sini ada proses pemakaman jenazah. Jadi di sini ada 2. Liang kubur itu ada 2. Yang pertama ada liang kubur cempuri. Apa sih liang kubur cempuri? Itu adalah tanah yang tengah digali. Tanah yang di tengahnya itu digali. Seperti dia itu kayak menggali sungai. Jadi dicangkok. Terus dia tuh jadi liang cempur ini biasanya ditempatkan bagi tanah yang gembur, tanah yang kayak lembek gitu, mudah dibuat gali.
Terus yang kedua ada liang landa. Liang landa di sini itu adalah biasanya tanah yang digali dari sisi sisi baratnya, yang sisi baratnya itu sekiranya cukup untuk mayit. Jadi sisi baratnya digali, sekiranya itu sudah cukup buat mayit. Ya. Terus itu biasanya liang landa ini bagi tanah yang keras. Mungkin cukup sekian, ada nanya kan? Boten. Oke, cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kurang yang dipahami, apabila ada yang kurang dipahami, mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Assalamualaikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.